Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, qala syekhuna wa mursyidina murabbi arwahina hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Syafi'i kitab Fadailus Syuhur wa amal alifu fi hada syahri al isbat. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur masih di bulan Sya'ban. Huruf yang keempat adalah alif. Alifnya diartikan oleh beliau al isbat, ketetapan. Dari fi'il madi asbata yusbitu isbatan. Af'ala yuf'ilu if'alan, menetapkan. Ya. Kalau ada isbat, ada menetapkan, ada beberapa yang berkaitan. Apa yang ditetapkan? Satu. Yang kedua, siapa yang menetapkan? Yang ketiga, siapa yang ditetapkan? Ini pasti berkaitan. Ya. Di ketetapan, apa yang ditetapkan, siapa yang menetapkan, siapa yang ditetapkan. Dijelaskan oleh guru kita, ketetapan itu yang ditetapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Ditetapkan. Ya. Ini salah satu kecerdasan daripada guru kita. Dalam kitab Fadailus Syuhur ini, bab apapun, huruf apapun, semuanya adalah kembali kepada talqin, kembali kepada zikir. Ya. Bab apapun, bab ridho, talqin. Ikhlas, talqin. Istiqomah, talqin. Bab jihad juga talqin. Ya. Termasuk pada bulan ini Sya'ban. Isinya adalah syukur. Supaya kita bisa bersyukur, talqin la in gakartani syakartani wa in nasitani kafartani. Jadi syukur itu adalah zikir. Huruf yang kedua adalah ain. Ainnya adalah ahdun, perjanjian. Ya. Orang bisa mengadakan perjanjian dengan guru mursyid itu talqin innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Talqin. Kemudian huruf yang ketiga adalah barzah, karantina. Alam kubur orang umum menyebutnya. Supaya kita nggak dikarantina, supaya kita nggak masuk ke alam barzah, alam kubur, bagaimana caranya? Talqin. Sebab orang yang sudah ditalqin tidak ada di karantina, langsung menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ahli silsilah. Jadi barzahun talqin. Demikian pula huruf yang keempat. Huruf yang keempat adalah alif. Alif itu al-isbat. Isinya adalah talqin. Ya. Yang ditetapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Itu yang ditetapkan. Kemudian siapa yang menetapkan? Yang menetapkan tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ditetapkan adalah menetapkan adalah Allah melalui lisanul arif, lisan yang makrifat yaitu guru mursyid. Melalui pangarsa Abbas, melalui Abah Anom, melalui Abah Sepuh Syakla dan seterusnya. Jadi yang menetapkan adalah Allah melalui lisanul arif. Ya. Itu yang menetapkan. Siapa yang ditetapkan oleh Allah? Mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah. Hanya mayyasya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi mayyasya. Ya. Yang ditetapkan itu mayyasya, orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau tidak dikehendaki oleh Allah, meskipun dulu rumahnya di Suryalaya, sekarang rumahnya di Sirnarasa, nempel dengan awak. Kalau nggak ada ketetapan, nggak bisa. Ya. Kalau nggak ditetapkan oleh Allah, nggak bisa. Kalau nggak mayyasya, nggak bisa. Nah, jadi yang ditetapkan adalah kalimat la ilaha illallah. Yang menetapkan adalah Allah melalui lisan guru mursyid. Yang ditetapkan adalah mayyasya. Ini prosesnya juga talqin. Ya, talqin. Kenapa Allah menghendaki seseorang itu ditanamkan, ditetapkan kalimat la ilaha illallah? Untuk apa? Biar supaya imannya kuat. Ya. Biar kuat imannya, biar kuat ibadahnya, biar bersih hatinya, biar dia selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tujuannya.
Maka kita bersyukur kepada Allah. Kita ditetapkan oleh Allah dengan kalimat itu oleh guru mursyid. Itu biar kita imannya kuat. Biar kita ibadahnya kuat. Biar kita bersih hatinya dengan kalimat la ilaha illallah dan zikir khafu yang ditanamkan oleh guru kita. Nah, jadi inilah luar biasa. Isbat adalah menetapkan. Dan sekali ketetapan itu Allah kata oleh ada dalam diri kita, maka selamanya ya, yang ditetapkan kalimat la ilaha tidak akan hilang. Tidak akan hilang meskipun orang itu tidak mengamalkan. Ya. Tidak mengamalkan zikirnya. Hanya cuma ditalkin, nggak ngamalin. Tetap itu tidak bisa hilang. Ya. Sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, maka dulu di zaman Abah Anom ada seseorang yang datang kepada Abah Anom kemudian ditalkin. Ditalkin oleh Abah Anom. Ya. Kemudian dia pulang kalau nggak salah orang Bandung. Sampai pulang ke Bandung ke rumah dia nyesel. Dia nyesel kenapa saya ditalkin. Akhirnya dia balik lagi ke Suryalaya, minta kepada Abah Anom untuk dilepas lagi talkin yang kemarin. Ini orang nekat datang kepada Abah Anom, dia berkata, Abah tolong talkin yang kemarin Abah berikan kepada saya, dicabut lagi, diambil lagi. Ini luar biasa. Abah Anom marah enggak? Apa kata Abah Anom? Itu mah nggak bisa Pak, udah nggak bisa dicabut lagi, itu ketetapan dari Allah. Ya, udah ketetapan dari Allah, nggak bisa, itu hak Bapak. Nah, jadi ternyata talqin itu hak Bapak. Semua umat Islam berhak untuk ditalkin. Makanya kan ini peringatan juga bagi para wakil talkin. Kalau ada yang minta ditalkin, nggak boleh ditunda-tunda. Langsung takut. Nah, takut orangnya nggak ada umur. Artinya talkin itu dititipin kepada kita. Dititipin kepada guru mursyid melalui kita. Kalau dia mau ngambil haknya kita nunda-nunda, khawatir nanti ada masalah di kemudian hari. Nah, jadi kata Abah Anom, itu hak Bapak. Mau dipakai mau enggak, itu hak Bapak. Ya. Maka keluarlah ada istilah kita sekarang. Kalau ada orang ikhwan yang ditalkin, kita bilang itu dia telah mengambil haknya. Ya. Jadi telah mengambil haknya, emang dia hak dia itu talkin. Ya, kepunyaan dia. Dititipin kepada guru mursyid melalui para wakil talkin. Kata Abah Anom, udah biarin aja nanti juga kamu butuh. Jadi nggak diambil lagi. Itu punya Bapak, hak Bapak. Ya nggak bisa dicabut lagi, nggak ketetapan itu la ilaha illallah nggak bisa dicabut lagi. Kata Abah Anom, nanti juga kamu butuh. Akhirnya dia pulang beberapa waktu kemudian orang ini sakit. Orang ini sakit, penyakitnya kemana-mana dia berobat nggak sembuh-sembuh. Ya, mana dia ke rumah sakit, wah habis jutaan lah istilahnya. Tapi dia nggak sembuh-sembuh, ini penyakit. Akhirnya dia ada keputus asaan dia karena kesini nggak sembuh-sembuh, baru dia ingat talkin itu. Baru dia diingat bahwa dia ditetapkan oleh Allah, dikasih kalimat la ilaha illallah ya oleh Abah Anom. Akhirnya dia sengaja nggak sengaja dizikirkan itu kalimat la ilaha, diamalkan. Selama ini boro-boro ngamalin, orang minta dicabut. Nah, jadi diamalkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, diamalkan zikirnya. Atas kehendak Allah sembuh itu orang. Sembuh. Dia punya penyakit ke sana kemari ke dokter ini nggak ada sembuh. Ternyata adalah obatnya adalah zikir. Penyembuhnya adalah zikir. Maka bahasa guru kita itu penyembuh. Jadi zikir itu penyembuh. Talqin itu adalah penyembuh. Akhirnya dia datang lagi ke Suryalaya. Ya. Dengan malu, dia berterima kasih kepada Abah Anom. Abah, saya kemarin sakit, Pak. Ya. Kemarin saya sakit. Kemudian saya berobat kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Ternyata obatnya adalah zikir yang ditanamkan oleh Abah kepada saya. Yaitu zikir la ilaha illallah, saya dengan zikir khafi. Abah senyum. Ya, mungkin kalau yang jadi gurunya kita, apa gua bilang, butuh kan kamu sakitnya nggak sembuh-sembuh.
Jadi ternyata itu nggak hilang. Ya. Meskipun orang itu nggak mengamalkan zikir, tapi yang sudah ditetapkan isbat, yang ditetapkan kalimat la ilaha illallah tidak hilang. Ya, tidak akan hilang meskipun tidak diamalkan. Dan terbukti orang ini yang minta dicabut itu nggak diberi oleh yang udah nggak bisa dicabut, orang ditetapkan oleh Allah. Ya, udah pegang aja. Nanti juga kamu butuh. Masya Allah, itu bahasanya guru agung kita, Bangsa Anu. Nah, jadi yang sudah ditetapkan ini adalah kehendak Allah, tidak akan hilang sampai kapanpun. Maka kita sekarang ya tinggal bersyukur. Bersyukur terhadap ketetapan Allah, kita dipertemukan oleh Allah dengan guru mursyid. Ya, dipertemukan dengan guru mursyid. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Ya. Kalau tidak ada ketetapan Allah, ya, jangankan kita orang biasa, keluarga Rasulullah juga, kalau tidak ada ketetapan yang nggak bisa. Contohnya adalah Abu Thalib. Abu Thalib yang mengasuh Rasulullah. Abu Thalib yang membela Rasulullah dari gangguan orang-orang Quraisy. Ketika beliau menjelang ajal, Rasulullah datang. Kata Rasulullah, "Qul ya ammi la ilaha illallah ahaju biha yaumal qiyamah." Wahai pamanku Abu Thalib, katakan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu kata Rasulullah, akan aku bela paman nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paman pasti dosanya diampuni oleh Allah. Tapi ketetapan itu enggak ada, ya. Sampai nyawa terlepas dari badan, Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka kemudian turunlah ayat surah Al-Qasas 57, 56, 57. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Meskipun kamu ingin Abu Thalib masuk Islam, meskipun kamu pengen Abu Thalib dalam akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, tapi kalau Allah nggak menghendaki, nggak bisa. La tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang menghendaki, yang punya hidayah, yang punya kehendak untuk memberikan petunjuk kepada Allah yang kehendaki. May yasha. Jadi jangankan kita, keluarga kita, keluarga Rasulullah saja, Rasulullah pengen. Tapi kalau kehendak Allah nggak bisa, ya nggak bisa. Tetapi kita terus berusaha ngajak keluarga kita, ngajak teman kita untuk bergabung, untuk ngumpul, untuk ditalkin, ya, ngajak masalah mereka mau apa enggak, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, kata Allah juga, wa ma'alaika illal balagh, Muhammad, tugasmu menyampaikan. Nah, indah alaikal balagh, tugasmu menyampaikan kebenaran, mengajak. Masalah dia mau apa enggak, itu urusan Allah. Begitu pula kita. Kita semua ajak teman kita, keluarga kita, tetangga kita untuk talqin. Ya, selebihnya terserah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, kalau Allah mayasya, ya ngikut. Kalau enggak, ya enggak, meskipun diapain juga. Ini artinya apa? Kita semua biar enggak sakit hati. Ya, biar kita ngotot kayak apa ngajak orang, keluarga kita. Tapi kalau akhirnya mereka tidak mau juga, ya tidak ada kehendak Allah. Inilah kita semua, ya, bersyukur kepada Allah. Isbat juga kembalinya kepada talqin, kembalinya kepada zikir. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.